Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Diana Lestari dengan NIM 220404500025. Saya berasal dari kelas BK 1A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu tentang kontrol diri dan kematangan emosional. Pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian kontrol diri dan kematangan emosional. Yang kedua, aspek-aspek kontrol diri dan kematangan emosional. Yang ketiga, cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Yang keempat, jenis-jenis kontrol diri. Dan yang terakhir yaitu faktor mempengaruhi kontrol diri. Adapun poin yang pertama yaitu tentang pengertian kontrol diri dan kematangan emosional. Nah, kontrol diri adalah merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dalam diri maupun luar individu, di mana individu yang memiliki kemampuan mengontrol diri akan membuat keputusan atau mengambil langkah tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Sedangkan kematangan emosional adalah individu yang telah dapat mengontrol diri dengan baik, mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan situasi dan keadaan yang tepat, sehingga memudahkan dalam beradaptasi. Aspek yang kedua yaitu mengontrol kognitif atau biasa disebut cognitive control. Merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara mengimplementasikan, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologi atau mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas dua komponen, yaitu komponen yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi atau informasi again. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Yang kedua yaitu kemampuan melakukan penilaian apresial. Penilaian yang dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Aspek yang ketiga yaitu mengontrol keputusan. Merupakan kemampuan individu untuk memilih atau menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Kemampuan mengontrol keputusan ini dapat berfungsi dengan baik jika individu mempunyai kesempatan, kebebasan, dan cara-cara lain dalam melakukan sebuah tindakan. Aspek yang kedua yaitu mengontrol kognitif atau biasa disebut cognitive control. Merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara mengimplementasikan, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologi atau mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas dua komponen, yaitu komponen yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi atau informasi again. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Yang kedua yaitu kemampuan melakukan penilaian apresial. Penilaian yang dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Aspek yang ketiga yaitu mengontrol keputusan. Merupakan kemampuan individu untuk memilih atau menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Kemampuan mengontrol keputusan ini dapat berfungsi dengan baik jika individu mempunyai kesempatan, kebebasan, dan cara-cara lain dalam melakukan sebuah tindakan.
Adapun menurut Jasmini 2007, aspek-aspek kematangan emosi pada individu yaitu yang pertama, sikap untuk belajar bersikap terbuka untuk menambah pengetahuan, jujur mempunyai keterbukaan serta motivasi diri yang tinggi, bisa memahami agar bermakna bagi dirinya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab untuk mengambil keputusan untuk menanggung resikonya. Individu yang matang tidak menggantungkan hidup sepenuhnya kepada individu lain, karena individu yang matang tahu bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan memiliki apa yang akan dilakukan dan mengungkapkan pendapat. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial. Individu yang matang mampu melihat kebutuhan individu yang lain dan memberikan. Individu yang matang mampu menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain. Sedangkan menurut Wardani 2011, aspek-aspek kematangan emosi adalah realitas, yaitu berbuat sesuai dengan kondisi atau mengetahui dan menafsirkan permasalahan tidak hanya satu sisi. Yang kedua, mengetahui mana yang harus didahulukan, mampu menimbang dengan baik di antara beberapa hal dalam kehidupan, mengetahui mana yang terpenting di antara yang penting, tidak mendahulukan permasalahan yang kecil dan mengakhiri masalah yang besar. Yang ketiga, mengetahui tujuan jangka panjang, diwujudkan dengan kemampuan mengendalikan keinginan dan kebutuhan demi kepentingan yang lebih penting pada masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu menerima tanggung jawab dan menuaikan kewajiban dengan teratur, optimis dalam melakukan tugas dan mampu hidup di bawah aturan tertentu. Yang kelima, menerima kegagalan, bisa menyikapi kegagalan dan dewasa dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak menentu guna mencapai sebuah kemakmuran serta mencurahkan segala potensi guna mencapai tujuan. Yang keenam, hubungan emosional. Seorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tapi mulai membiarkan perhatiannya kepada orang lain, mencari yang serius tentang jati diri. Poin yang ketiga yaitu cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Kontrol diri menggambarkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan pribadi sebagai kebutuhan intrinsik secara umum. Strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori. Wunderman dalam Holahan dan Wunderman 1987, yaitu yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu pada prinsip arah. Ini menetapkan objek lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memiliki dalam mengatur lingkungan. Misalnya menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis kontrol diri. Menurut Gufron atau Risnawati 2011, terdapat 3 jenis kontrol diri, yaitu yang pertama over control, yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri beraksi terhadap stimulus. Yang kedua, under control, yaitu suatu cenderung individu untuk melepas impuls dengan bebas tanpa penghitungan yang matang. Yang ketiga, appropriate control, yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Poin yang kelima yaitu
Faktor mempengaruhi kontrol diri. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor pertama yang menjadikan pengaruh dari pengendalian diri adalah faktor internal. Karena faktor internal yang dimaksud dalam hal ini ada usia di mana dengan seiring bertambahnya umur seseorang, maka semakin baik pula orang tersebut dalam mengontrol dirinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor kedua yang menjadi pengaruh dari pengendalian diri, di mana faktor eksternal yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Yang dimaksud dari lingkungan keluarga adalah orang tua, di mana merupakan seseorang yang dapat menentukan kedisiplinan terhadap anaknya.